Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Nakib, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Universitas Tazkiyah. Di video yang singkat ini, aku mau membahas sedikit tentang fenomena yang pasti pernah kamu alamin sendiri, yaitu kenapa belanja live streaming itu rasanya beda banget dan kenapa kita sering kalap tanpa sadar. Topiknya mungkin sedikit ilmiah, tetapi tenang, kita bahas santai aja ya. Teman-teman tahu nggak sih, pernah nggak kalian lagi scroll-scroll, tiba-tiba masuk ke live TikTok Shop, terus 5 menit kemudian udah check out barang yang bahkan nggak ada di wishlist? Nah, itu bukan kebetulan teman-teman, dan itu bukan juga salah kalian sepenuhnya juga. Live streaming commerce sekarang udah jadi salah satu kanal belanja digital terbesar di 2025 sampai 2026. Bedanya sama belanja online biasa itu jauh banget. Kalau yang biasa, kita masih sempat baca review, bandingin harga, dan mikir dulu. Tapi di live shopping, semuanya serba cepat, real time, dan penuh rangsangan yang bikin emosi kita ikut terbawa. Nah, dari fenomena ini, ada satu kesimpulan utama yang ingin kita buktikan, yaitu lingkungan live shopping itu secara sistematis memotong proses pengambilan keputusan kita. Tahap mencari informasi dan membandingkan pilihan yang harusnya kita lalui jadi dipersingkat bahkan dilewatin sama sekali. Keputusan beli kita akhirnya lebih didorong perasaan saat itu juga, bukan pertimbangan kita yang matang. Dampaknya jadinya ada 3, yaitu pembelian impulsif meningkat, tingkat pengembalian barang jadi tinggi karena menyesal setelah membeli, dan loyalitas kita bergeser ke sosok streamernya, bukan ke mereknya. Nah, biar nggak cuma teori doang, yuk kita lihat datanya. Jadi teman-teman, menurut penelitian Wang, Chen, Hu, dan Li tahun 2025 yang diterbitkan di Frontiers in Communication, sampai 80% pembelian di sebagian kategori belanja online itu bersifat impulsif. Dan yang lebih mengejutkan, tingkat pengembalian barang di live shopping bisa mencapai 30-50%. Ini tuh jauh banget di atas e-commerce biasa, yang biasanya tuh hanya 10-15%. Nah, disparitas ini membuktikan bahwa cara kita ambil keputusan di live shopping memang berbeda secara mendasar. Untuk memahami kenapa ini bisa terjadi, kita pakai kerangka analisis namanya Stimulus Organism Response atau SOR dari Rahbian dan Russell. Jadi teman-teman, simpelnya begini. Ada rangsangan dari luar yang masuk dalam diri kita lalu menghasilkan sebuah respons atau tindakan. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, stimulus. Apa yang memicu kita masuk ke mode kalap belanja? Ada 4 hal utama. Yang pertama, interaksi langsung sama streamer yang bikin kita ngerasa dekat, kayak ngobrol sama teman sendiri. Lalu yang kedua, produk yang didemonstrasiin itu di depan kamera secara langsung. Jadi kerasanya lebih nyata. Terus yang ketiga, narasi kelangkaan seperti stok tinggal sedikit. Nah itu bikin kita panik. Lalu yang terakhir, tekanan waktu lewat hitung mundur diskon yang hanya berlaku selama live. Nah, keempat hal inilah yang muncul bersamaan dan saling memperkuat satu sama lain. Lalu yang kedua, organisme. Kondisi ini dalam diri kita yang terbentuk akibat stimulus tadi. Menurut penelitian Wang dan kawan-kawan tahun 2025, interaksi sama streamer memengaruhi keinginan impulsif kita lewat 2 jalur. Yang pertama, kepercayaan kita terhadap si streamer dan emosi kita yang ikut naik selama nonton. Nah, ada juga faktor yang bisa ngerem, yaitu rasa nyesel yang udah kita bayangkan duluan sebelum beli. Tapi ini nggak cukup selalu kuat sih, karena intinya kepercayaan di live shopping itu terbentuk dari kedekatan personal sama streamer, bukan dari baca review produk. Lalu yang ketiga, respons, yaitu hasilnya. Penelitian dari Chung dan tim tahun 2025 menemukan bahwa interaktivitas real time dan tekanan waktu menciptakan kondisi flow. Kita jadi berfokus banget sama momen live itu, sampai lupa ada pilihan lain di luar sana. Nah, kita cuma menilai satu produk yang lagi ditunjukin, tanpa bandingin satu sama yang lain.
Nah, inilah yang kita sebut sebagai evaluasi tunggal dalam momen. Dan inilah yang bikin kita check out tanpa pikir panjang. Nah, jadi dampaknya itu jadi ada dua sisi. Dari sisi keputusan pembelian kita jadi lebih rentan sama manipulasi kelangkaan dan tekanan waktu yang ujungnya berujung penyesalan dan pengembalian barang. Dari sisi loyalitas, ikatan yang terbentuk itu ke sosok streamernya, bukan ke mereknya. Jadi loyalitas kita sebagai konsumen jadi lebih mudah goyah dan gak stabil jangka panjangnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, live shopping bukan sekadar kanal belanja baru. Ia mengubah cara kita berpikir dan mengambil keputusan secara mendasar. Proses yang harusnya deliberatif dan penuh pertimbangan jadi tergantikan oleh respons emosional sesaat. Dan kepercayaan dan gairah emosional jadi penggerak utama, bukan informasi produk yang objektif. Nah, jadi makanya penting banget nih buat kita sebagai konsumen untuk lebih sadar diri ketika lagi nonton live shopping. Jadi kita harus pause sebentar, tanya ke diri sendiri, ini beli karena butuh atau karena terbawa suasana. Oh iya teman-teman, ngomongin soal dunia wirausaha dan perilaku konsumen digital kayak gini, ternyata ada loh acara yang sangat relevan buat kamu yang ingin belajar lebih jauh dan ketemu langsung sama para pelaku bisnis. Namanya yaitu Pesta Wirausaha Nasional 2026. Acara ini bakal digelar tanggal 20 sampai 21 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center. Dan yang paling menarik yaitu tiketnya itu gratis teman-teman. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu cek di pestawirausaha.id atau follow Instagram @pestawirausaha_tda. Sampai jumpa di Pesta Wirausaha Nasional 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.